Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi ini dalam Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Semua orang pasti pernah merasakan lapar dan haus. Mengapa bisa demikian? Itulah pertanda yang baik bahwa tubuh kita masih sehat. Bila orang sudah tidak bisa merasa lapar dan haus, itu pertanda bahwa dirinya sedang sakit dan ia dalam bahaya. Nah, kapan lapar dan haus itu datang? Setiap hari, ya. Dan bila lapar dan haus itu datang, tetapi tubuh kita tidak segera dirangsung, maka kita yang sehat ini menjadi menderita. Perut keroncongan, badan gemetar, kepala jadi pening, dan lain sebagainya. Nah, dalam khotbahnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalimat ini adalah kalimat kiasan yang artinya sangat rindu akan kebenaran, seperti rusa rindukan air. Jadi dari ungkapan Tuhan Yesus dapatlah dimengerti bahwa orang yang rindu pada kebenaran atau orang yang rindu mendengar firman Tuhan akan berbahagia. Ia akan puas karena telah mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diganti dengan sukacita dunia. Setiap kita ingin hidup puas, ingin bahagia. Untuk itu kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Apakah artinya? Pertama, kita harus bangkit mencari firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan air yang sejuk. Dan bila kita sudah memperolehnya, maka kita akan tahu dan merasakan sendiri betapa besar manfaat firman itu. Yaitu firman itu membuat kita sehat dan kuat, serta membuat hidup kita bertumbuh. Alkitab katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamat. Nah, saya punya 3 anak, dan ketiganya sewaktu kecil minumnya adalah air susu yang murni, yaitu ASI. Anak-anak kami badannya tidaklah terlalu gemuk, tetapi mereka anak-anak yang cerdas dan sehat, serta punya jiwa yang tenang. Mengapa? Karena dengan diberi ASI oleh ibunya, anak-anak itu telah mendapatkan banyak hal, yaitu mereka mendapat langsung makanan dari ibunya. Mereka juga mendapatkan dekapan, belayan kasih sayang ibunya. Mereka dekat dengan ibunya, sehingga mereka mengenal karakteristik ibunya. Demikian juga dengan kita, ya. Jika kita mau mencari firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan yang penuh kasih dan penuh anugerah dan rahmat. Yang kedua, firman Tuhan itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang benar. Sebab tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Itu kata Amsal, ya. Kata liar artinya tidak jinak, tidak tenang, tidak teratur. Zaman sekarang kita melihat banyak orang yang hidupnya seperti ini, sulit dikendalikan, egoistis, labil, dan hidup semau gue. Kalau isi rumah kita terdiri dari orang-orang yang seperti ini, apa jadinya? Kita perlu firman Tuhan, karena firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang memimpin kita keluar dari kegelapan hidup. Firman Tuhan itu menyucikan hidup kita, seperti kata Yesus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap orang tentu senang duduk dengan orang yang berpakaian rapi dan bersih, bukan mahalnya busana, tetapi kebersihannya. Demikian pula orang akan senang dekat kita bila secara rohani hidup kita bersih. Karena itu kita perlu terus-menerus mendengarkan firman-Nya. Dari situlah muncul kebahagiaan, kepuasan hidup. Yesus tahu siapa kita dan Dia rindu agar kita bisa hidup dengan bahagia. Oleh sebab itu, dari kita sendiri harus punya tekad untuk bangkit mencari kebenaran firman Tuhan, suka berdoa dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Tekad ini harus ada pada kita setiap hari tanpa absen, sehingga kita konsisten hidup dalam kebenaran dan menjadi orang yang bahagia. Sesudah orang mengalami kelahiran baru, karena hidup Allah ada dalam dirinya,
maka ada kerinduan besar terhadap firman Allah, maka ia siap menuntut kebenaran. Orang yang haus akan kebenaran Allah tentu setiap hari dia menyediakan diri, menyediakan waktu untuk bermeditasi, setia menghadiri persekutuan, cermat dalam mendengarkan firman Allah. Berarti dia konsentrasi akan firman Tuhan. Orang yang haus akan kebenaran dan melakukan firman Allah, dia tidak pernah dikecewakan dan akan memperoleh kepuasan batin yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menolong kita menjadi orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan firman. Setiap saat kami boleh menemukannya, kami setiap saat boleh mendekatkan diri melalui firman-Mu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih intim. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.